Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kembali lagi dengan saya, Ogin Hisa, mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah. Ya, jadi pada video sebelumnya saya sudah membahas sedikit terkait dengan salah satu tradisi ataupun kebudayaan yang berada di Kabupaten Bola Mongondo Utara, yaitu tradisi Mani Sapa. Nah, jadi pada video saya berikut ini saya akan mengulas sedikit terkait dengan sejarah awal masuknya Islam di Kabupaten Bola Mongondo Utara. Namun sebelumnya kita membahasnya, saya sampaikan kepada teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol notifikasinya ya, supaya apa? Supaya teman-teman bisa melihat video-video saya berikutnya. Ya, jadi langsung saja pada kesempatan ini apa yang sudah saya katakan di awal, saya akan menjelaskan atau mengulas sedikit terkait dengan awal masuknya Islam di Kabupaten Bola Mongondo Utara. Nah, Indonesia dikenal dengan keanekaragaman budaya, suku, bangsa, bahasa, dan juga terutama agama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap agama yang masuk di Indonesia itu akan hidup, tumbuh besar, dan akan berkembang luas ke wilayah-wilayah Nusantara. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena apa? Karena warga negara Indonesia itu memiliki dan juga menanamkan nilai-nilai toleran terhadap setiap agama, budaya, ataupun suku bangsa yang berada di wilayah Nusantara, kawan-kawan sekalian. Kedatangan agama Islam di berbagai daerah di Nusantara tidaklah bersamaan, akan tetapi sesuai dengan kondisi dan juga situasi daerah tertentu. Daerah-daerah yang cepat dipengaruhi oleh agama Islam adalah daerah-daerah yang berada di pesisir pantai, karena proses masuknya Islam di wilayah Nusantara itu melalui dari jalur pelayaran dan juga jalur perdagangan. Bahkan di wilayah Kabupaten Bola Mongondo Utara, wilayah ini sebagai bekas kerajaan pesisir. Posisi Kabupaten Bola Mongondo Utara sangat strategis untuk rute perdagangan. Bahkan wilayah ini menjadi jalur rempah-rempah menuju ke Maluku sebagai pusat kerajaan Islam di bagian timur Nusantara. Dinamika islamisasi di wilayah ini terjadi berbagai saluran islamisasi. Akan tetapi yang paling menonjol adalah pengaruh perdagangan di Laut Sulawesi dan juga serta hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga, terutama Kesultanan Ternate. Wilayah Kabupaten Bola Mongondo Utara, Sulawesi Utara secara letak geografis dahulunya merupakan bekas 3 kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Kaidipang, Kerajaan Bolangitan, dan juga Kerajaan Bintauna. Kerajaan-kerajaan ini sebelumnya saling berpisah dan memiliki batas-batas tertentu. Namun pada tahun 1912, kedua kerajaan, diantaranya Kerajaan Kaidipang dan juga Kerajaan Bolangitan saling bersatu, sehingganya diberi nama Kerajaan Kaidipang Besar. Hal ini dipimpin oleh Sam Suit Ponto. Kerajaan-kerajaan di wilayah ini membuat kultur dan budaya yang berbeda, serta bahasa yang berbeda pula. Generasi awal raja-raja di wilayah ini justru memeluk agama Katolik, namun generasi raja-raja selanjutnya itu memeluk agama Islam. Hingga kini dampaknya wilayah Kabupaten Bola Mongondo Utara menjadi salah satu wilayah yang penduduknya mayoritas agama Islam. Kedatangan Islam di wilayah ini dapat dibuktikan dengan artefak, misalnya nisan makam. Bukti lainnya adalah ditemukan komunitas-komunitas muslim yang tempat tinggalnya di daerah tertentu sesuai dengan peninggalannya. Seperti apa yang sudah saya katakan di atas tadi, bahwa letak geografis wilayah ini sangat bersentuhan dengan laut. Sehingganya hal ini menjadi pokok utama titik tolak pusat pertukaran barang, khususnya barang dagangan. Bentuk tukar-menukar ini berkaitan dengan hubungan-hubungan yang menyertai seperti agama, politik, militer, lingkungan hidup, bahkan kondisi sosial. Proses islamisasi kepada golongan bangsawan maupun rakyat Kabupaten Bola Mongondo Utara itu dilaksanakan dengan cara damai. Hal ini disebabkan tidak ditemukan literatur ataupun cerita-cerita rakyat terkait dengan konflik proses konversi ini. Nah, proses islamisasi itu terjadi melalui jalur perdagangan sebagai sarana dakwah oleh para mubalik atau orang-orang alim. Kadang-kadang pula kaum bangsawan menjadikan Islam sebagai alat politik untuk mempertahankan dan juga mencapai kedudukan.
terutama dalam mewujudkan kerajaan Islam. Dalam konteks Kabupaten Bola Mongondo, umumnya berlaku sebuah adagium, yaitu mengikuti agama raja, atau dalam bahasa lain, agama raja adalah agama rakyat. Kabupaten Bola Mongondo Utara awalnya bernama Mokapogo. Mokapogo ini merupakan sebuah kerajaan tertua yang berdaulat dan juga berpemerintahan sendiri. Mokapogo ini merupakan negeri induk yang kemudian hari menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Nah, seperti apa yang saya sudah jelaskan di atas bahwa ketiga kerajaan ini awalnya saling berpisah. Namun pada tahun 1912 kedua kerajaan, yaitu kerajaan Kedipan dan juga kerajaan Bolangitan itu bersatu, yang diberi nama kerajaan Kedipan Besar yang dipimpin oleh Sam Suiponto. Sebelum kedua kerajaan ini bersatu, kerajaan Kedipan yang dipimpin oleh Datoe Binanggal Korompot pada tahun 1630 sampai pada 1677, dan juga sampai pada Raja Gonggala Korompot pada tahun 1745 sampai 1777, yang dimana merupakan raja yang menganut agama Katolik. Nah, singkat cerita, masuknya Islam terlihat sejak Raja Willem David Korompot pada tahun 1779 sampai tahun 1817 sudah memeluk agama Islam yang diberi nama Waladin Korompot. Nah, pada masa Raja Louis Korompot pada tahun 1898 sampai 1908, di mana telah dilakukan pembangunan Masjid Jami di Desa Kuala. Hal ini menunjukkan bahwa betapa kuatnya dan juga betapa berkembangnya agama Islam di wilayah ini. Selain itu juga Raja Mahmud Manopo Antogia pada tahun 1908 sampai 1910, di mana sebagai raja terakhir kerajaan Kedipan yang memeluk agama Islam. Sebelum kerajaan Kedipan ini bersatu dengan kerajaan Bolangitan dan berubah nama menjadi kerajaan Kedipan Besar. Nah, kemudian dinamika islamisasi di kerajaan Bolangitan, di mana generasi raja-raja kerajaan ini terutama pada masa pemerintahan Raja Israel Ponto, di mana ajaran Islam tumbuh subur di kerajaan ini. Pada tahun 1870, kedatangan seseorang yang bernama Imam Syafi'i, yang dimana beliau memberikan pelajaran agama. Kemudian pada tahun 1874 datang seseorang yang bernama Muhammad Amin, orang Arab yang datang dari Singapura. Dia juga menyebarkan agama Islam di kerajaan ini. Selanjutnya kita masuk pada dinamika islamisasi di kerajaan Bintauna, di mana raja pertama yang bernama Lepeo Moreteo pada tahun 1675 sampai 1720 adalah raja pertama yang diangkat sebagai cikal bakal berdirinya kerajaan Bintauna. Beliau sebagai pemeluk agama Katolik sampai pada raja yang bernama Datu pada tahun 1720 sampai 1852, di mana raja terakhir ini juga memeluk agama Katolik sampai pada Raja Datu pada tahun 1720 sampai 1857, di mana ini adalah salah satu raja yang juga memeluk agama Katolik. Kerajaan Bintauna ini berdiri sendiri. Awalnya kerajaan Bintauna ini terdiri dari dua kelompok masyarakat yang dimana memiliki wilayah masing-masing dan juga kepercayaan masing-masing. Pada kelompok masyarakat bagian utara memeluk kepercayaan animisme, di mana mereka menyembah pohon batu. Sedangkan pada kelompok masyarakat bagian selatan mereka menganut ataupun memiliki kepercayaan terhadap agama Islam. Akan tetapi para kelompok masyarakat selatan ini mereka memisahkan dari kerajaan Bintauna dan bergabung kembali dengan kerajaan Bone Suawa Gorontalo, sehingganya kerajaan Bintauna ini menjadi penganut ataupun mempercayai kepercayaan animisme. Setelah peristiwa ini terjadi, maka masuklah pedagang Bugis yang juga menyebarkan agama Islam, sehingganya ada beberapa masyarakat yang masuk Islam. Dan bahkan ada raja pertama-tama yang masuk Islam, yaitu yang bernama Raja Patilima, raja ketiga yang bergelar Datung Solam pada tahun 1783. Hal ini sampai pada generasi-generasi raja
pada kerajaan Bintauna, di mana raja terakhir Abo Jan Rasid Datung Solang pada tahun 1948 sampai 1950 memeluk agama Islam. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat di kerajaan Bintauna ini bermayoritas agama Islam, dan ini juga berpengaruh terhadap sosiologi di wilayah ini yang terkenal dengan nuansa agama Islam. Kawasan Kabupaten Bola Mongondo Utara, Sulawesi Utara adalah salah satu wilayah yang sangat strategis dalam menjalankan perdagangan melalui Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Maluku. Letak geografis Laut Sulawesi berada di jalur dagang, di mana para pedagang melewati Selat Makassar menuju ke Sulawesi, kemudian lanjut ke Selat Maluku. Selat Ternate yang dikenal daerah yang merasakan pengaruh ajaran Islam hingga mampu menyebarkan ke wilayah-wilayah, terutama di wilayah Kabupaten Bola Mongondo Utara. Hal ini terbukti bahwa melalui jalur perdagangan di Laut Sulawesi Utara itu berpengaruh terhadap islamisasi di Kabupaten Bola Mongondo Utara. Di antaranya penyebaran agama Islam di Kerajaan Kaidipang, Kerajaan Bulangitan, dan juga Kerajaan Bintauna. Sehingganya agama Islam tumbuh subur dan berkembang luas di wilayah ini. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Kabupaten Bola Mongondo Utara itu penduduknya mayoritas beragama Islam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sebelum saya undur diri, saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman bahwa jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya ya, supaya teman-teman bisa melihat video-video saya berikutnya. Sekian dari saya, salam satu jiwa. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.